Awas kakimu, pelan-pelan aja jalannya. Berliter-liter magma panas terus terakumulasi dan mengalir naik sampai ribuan kilometer menuju permukaan bumi. Retakan besar di dekat lempeng tektonik mengguncang tanah dan gemuruhnya menggelegar di angkasa. Api, gas, dan lava tersembur keluar dari perut bumi. Bencana dahsyat telah melanda, tapi kok kita nggak tahu menau? Bayangin kamu lagi berleha-leha di atas kapal pesiar mewah menuju barat daya Samudra Pasifik. Sambil megang gelas minuman segar, kamu bersantui ria di bawah terik matahari. Salah satu letusan gunung berapi terdahsyat sepanjang sejarah sedang terjadi di bawah kakimu, tapi kamu nggak ngerasain apa-apa. Gelas minumanmu juga nggak jatuh. Dari dalam laut mulai terdengar suara misterius, disusul dengan buih dan serpihan batu apung yang terombang-ambing oleh air. Dan rupanya kamu nggak terusik sama sekali. Kenapa bisa gitu sih? Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2012. Tapi kenapa kita nggak bisa ngerasain letusan dahsyat itu ya? Kenapa para ilmuwan baru mendeteksinya setelah bertahun-tahun? Nah, jawabannya sederhana aja sih, karena di situ ada air. Letusan gunung berapi biasa aja sudah termasuk bencana besar loh. Logam cair dan batu pijarnya mengandung sebagian besar unsur yang tertera di tabel periodik. Semua campurannya disebut magma dan material ini terus bergolak di perut bumi. Nah, karena masanya lebih ringan dari kerak di sekitarnya, magma selalu bergerak naik. Tapi permukaan bumi kita cukup kuat sehingga materi panasnya nggak mencapai permukaan tanah. Meski begitu, perlindungan ini sesekali nggak berfungsi. Bagian luar bumi diselimuti lapisan yang saling terhubung yang biasa kita sebut sebagai lempeng tektonik. Semua lempeng ini saling bertabrakan dan memisahkan diri, bentuknya mirip-mirip kayak puzzle mosaik raksasa yang saling terhubung. Dan saat potongan puzzle ini terpisah dari potongan lain, magma di dalamnya akan keluar. Area patahannya kemudian jadi nggak stabil dan memunculkan gunung berapi. Saat terjadi letusan, suhu gunung ini terus memanas hingga mengalirkan lava melalui retakan dan menghanguskan semua vegetasi di sekitarnya. Peristiwa ini juga dibarengi dengan gempa dan kepulan asap tebal. Kalau semburan magmanya terlalu tinggi, permukaan tanah akan langsung diguyur hujan api. Dan parahnya lagi, akan muncul abu, tentu bukan abu yang biasa kita lihat saat bikin sate, tapi abu vulkanik. Abu ini punya partikel padat yang membahayakan semua makhluk hidup. Partikelnya nggak seperti sisa kayu yang terbakar, tapi berupa unsur kimia. Abu vulkanik berbentuk runcing, padat, dan kasar. Material ini bisa menghalangi sinar matahari, merusak tumbuhan, dan masuk ke paru-paru. Kalau kamu lagi berada di dekat gunung meletus, sebaiknya pakai baju tahan api, tangki oksigen, masker gas, dan berlindung di bawah tanah. Kali aja kamu bisa selamat kan? Tapi nggak ada yang bisa jamin sih. Nah, kalau letusannya terjadi di bawah laut, kamu aman. Itu pun kalau kamu bukan seorang ahli biologi kelautan yang lagi neliti terumbu karang atau kapal selammu kebetulan nggak di dekat situ. Tapi kalau kamu di dekat situ, petaka besar telah mengintaimu. Letusan gunung berapi bawah laut bisa mengguncang area yang sangat luas, memanaskan airnya, dan menghancurkan dasar lautnya. Tapi kondisi di permukaan air kelihatan biasa aja karena tekanan kuatnya bisa meredam efek destruktif dari letusan. Batuan cair dari kerak bumi kemudian terdesak ke dasar laut. Kapal selam yang melintas pasti akan terhempas kemudian menabrak lava padat. Dan sampai sekarang untungnya belum ada kejadian sengeri ini, tapi hal ini sangat mungkin terjadi karena letusan gunung berapi bawah laut cukup sering terjadi. Lebih dari 70% aktivitas vulkanik terjadi di bawah air dan kebanyakan dari kita nggak tahu sama sekali. Kebanyakan gunung berapi ini langsung menjadi dorman setelah meletus, kemudian nggak pernah aktif lagi. Tapi pada tahun 2012 lalu, para ilmuwan mengamati kejanggalan. Bongkahan batu apung seukuran mobil mulai mengambang di tenggara Samudra Pasifik hingga menutupi area sekitar 400 km persegi. Jumlahnya sampai ribuan dan bentuknya mirip gugusan pulau kecil yang terombang-ambing. Batu vulkanik juga tersebar di perairannya hingga 2 kali luas Selandia Baru. Para ilmuwan kemudian membuat model bencana dengan bantuan perangkat sonar laut dalam. Mereka mengamati dasar laut di kedalaman 1.200 meter dalam waktu lama hingga nemu 14 kawah yang telah dialiri magma selama letusan. Dasar lautnya juga dipenuhi jalur lava beku dan lapisan abu tebal. Rupanya, lebih dari sepertiga material vulkanik ini naik ke permukaan air, kemudian tersebar ke segala penjuru, dan sisanya tetap mengendap di bawah laut. Bencana ini telah memusnahkan semua kehidupan laut di dalamnya, sehingga menjadi salah satu letusan paling dahsyat yang pernah teramati.
Tapi pada tahun 2019 lalu, para peneliti nemu fenomena yang lebih wow. Ternyata ada gunung berapi bawah laut yang menjulang sampai 3 kali tinggi menara Eiffel. Menurut perkiraan mereka, erupsinya telah memuntahkan batuan cair 30-1000 kali lebih banyak dari letusan tadi. Dan menurut catatan, monster ini punya dapur magma terdalam di seluruh dunia. Aktivitas seismiknya sangat dahsyat hingga mampu memusnahkan semua objek di sekitarnya. Untung kejadiannya cuma sebentar. Setelah terjadi letusan, kehidupan akan muncul lagi. Layaknya burung phoenix yang hidup kembali dari abu. Ini beneran loh. Lava dan abu vulkanik mengandung banyak mineral yang bermanfaat. Semua material ini bisa menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan mikroorganisme darat dan laut. Makanya di dekat gunung berapi biasanya ada beragam vegetasi, bunga-bungaan, dan pepohonan. Gunung berapi bawah laut juga bisa memunculkan pulau baru, tapi prosesnya sangat panjang hingga akhirnya terbentuk daratan luas. Nah, untuk memahami prosesnya, kita perlu menjelajahi waktu ke masa jutaan tahun silam. Yuk, mari! Di sini ada gunung berapi bawah laut. Kemudian ada dinosaurus laut, hiu raksasa, dan ikan purba yang berenang-renang di sekitarnya. Waduh, dasar lautnya mulai bergetar tuh. Gunung berapi ini kemudian mengeluarkan banyak abu dan magma. Tapi semua material ini terdorong kembali ke dasar laut oleh tekanan air. Erupsi ini bisa berlangsung sangat lama dan magma yang terlontar mampu mengangkat dasar lautnya. Setelah ratusan hingga ribuan tahun, letusan lain mulai terasa. Aliran magma lain juga menghasilkan lapisan baru di atas lapisan sebelumnya. Selama jutaan tahun, gunung berapi ini terus ngebentuk lapisan baru. Berapa lapis? Ratusan! Mungkin lebih sih, dan ukurannya terus meninggi karena erupsinya terjadi secara terus-menerus. Lama-kelamaan, sejumlah gunung berapi lain menjadi dorman, tapi gunung yang satu ini terus aktif. Batu vulkanik akan sampai ke permukaan air hingga membentuk sebuah pulau. Dan setelah bertahun-tahun, gunung berapi ini bisa nggak aktif. Lalu, kehidupan baru bisa muncul di atasnya. Rumput, bunga, pepohonan, dan binatang mulai tumbuh. Dasar laut yang dulunya porak-poranda telah dipenuhi kehidupan. Pulau vulkanik punya ekosistem yang khas karena terpisah dari semua benua. Dengan mengamatinya, para saintis bisa mengetahui proses evolusi di bumi. Spesies burung, hewan darat, dan serangga baru bisa hidup di pulau ini. Banyak pulau di seluruh dunia telah bermunculan pasca letusan gunung berapi bawah laut. Pulau-pulau ini tersebar di Hawaii, Indonesia, dan Islandia. Banyak juga di antaranya yang dihuni manusia. Bahkan dalam beberapa kejadian, gunung berapi pernah meletus di bawah pulau berpenghuni. Salah satunya terjadi di pulau kecil Aogashima di selatan Tokyo. Rupanya para penghuni pulau ini telah membangun kota cantik di kawah gunung berapi aktif. Dan pada bulan Mei 1785 terjadi erupsi. Gak seorang pun yang mengantisipasi peristiwa ini. Kawanan burung tiba-tiba aja berterbangan menjauhi pulau itu. Kemudian tanah di situ mulai bergetar, suara gemuruh menggelegar di angkasa. Kepulan asap tebal langsung terlihat di puncak gunung yang hijau. Kawahnya juga memuntahkan lumpur, batu besar, dan magma pijar ke udara. Bencana ini berlangsung sampai berminggu-minggu. Tapi untungnya, para penduduk berhasil mengungsi dan gunung berapi itu kembali tenang, sementara proses rekonstruksi panjang pun dimulai. Para penduduk mulai membangun kembali rumah, jalan, dan infrastruktur mereka, dan setelah 200 tahun, gunung berapi di situ masih dorman. Meski letusan lain bisa aja terjadi, pulau itu tetap ditinggali, dan malah populasinya terus bertumbuh. Banyak orang wilayah lain juga pindah ke situ, alasan utamanya karena tempat itu sangat cantik seperti surga dunia. Semua penduduknya masih betah tinggal di situ. Mereka bisa menikmati keindahan mata air panas dan hutan lebat dengan semua flora dan fauna cantiknya. Tanahnya juga subur, sehingga mereka bisa menanam buah dan sayuran lezat. Perairannya dipenuhi banyak ikan, dan setiap hari mereka bisa menikmati pemandangan pulau yang memukau. Pusat layanan seismologi juga terus memantau situasi dan mengamati aktivitas gunung berapi. Mereka juga mengamati gemuruh yang sewaktu-waktu bisa terjadi.